Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV, sebagai Anda yang berada di Makassar dan sekitarnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata air. Dan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita bersama dengan guru kita Ustaz Kusnadi Adipatada, dan kita akan mengangkat tema bahaya riya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gus. Nah, ini kita mungkin dari episode yang sebelumnya kita sudah menyinggung, tetapi ini kita khusus ya, mempertajam lagi bahaya riya. Nah, dengan segmen ataupun dengan berbicara tentang riya menjadi kita anggap menjadi tema khusus, otomatis sebenarnya ini menjadi sesuatu yang penting gitu. Sekali. Nah, kita pengen tahu Ustaz, apa itu batasan atau definisi tentang riya. Nah, kemudian juga apakah riya itu juga ada pembagian segmentasinya atau kategori-kategorinya gitu. Nah, ini silakan satu menyampaikan. Baik, terima kasih Kang Gus. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa SCTV Mata Air Makassar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Kang Agus yang kami banggakan. Ada sebuah hadis Nabi, saya mengawali dengan sebuah hadis Nabi tentang nasib orang di hari kiamat. Jadi gini, nanti kata Nabi, saya terjemahkan secara bebas hadis ini, hadis sahih. Nanti di hari kiamat ada segolongan manusia yang didatangkan pahala amalnya, ya, sebesar gunung Tihama, Kang. Gunung Tihama itu gunung yang ada dari Yaman sampai ke Saudi, besar sekali, berjejer gitu. Ya, putih ya, putih, besar sekali amalnya. Lalu kemudian ketika didatangkan di hadapan dia, itu bisa tiba-tiba hilang, lenyap, terbang seperti debu yang hilang. Fata Morgana. Fata Morgana, hilang. Ya. Lalu para sahabat, inilah kita lihat pemirsa, bagaimana sahabat itu keinginan tahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk itu sangat tinggi. Mereka mengatakan, sifhum lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sifati mereka. Siapa mereka? Ya kan? Karena keinginan tahuan mereka kepada agama ini sangat tinggi. Lalu Nabi mengatakan, innahu min jildikum, sesungguhnya mereka itu sama dengan kalian. Dari jilid itu maksudnya kulit kalian. Mereka membaca Al-Quran. Mereka sholat seperti kalian. Subhanallah ya. Hanya satu saja. Ini dia. Mereka itu kalau tidak ada yang melihatnya, menyendiri maksudnya, di tempat yang sepi, dia berani melanggar perintah-perintah, melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Perhatikan kalimat ini pemirsa, ketika dia tidak ada yang melihatnya, ya maka dia berani melakukan itu. Subhanallah. Jadi inilah artinya apa, Kang? Bahwa perbuatannya ketika di banyak orang itu tidak berdampak ketika dia sendiri. Ya. Apa sebab? Karena ketika dia melakukan amalan itu riya. Ya. Jadi ini luar biasa pemirsa. Ada orang yang mengerjakan banyak perbuatan-perbuatan amal, ternyata tidak berdampak ketika dia menyendiri. Nah, ini bahaya sekali. Nah, secara sosial kan kita lihat bahaya riya itu luar biasa. Riya itu pengertiannya adalah sebetulnya dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Nah, riya itu adalah orang yang melakukan perbuatan karena ingin dilihat. Iya. Dilihat manusia maksudnya ya, bukan karena Allah. Iya. Sebetulnya ada satu lagi yang padanannya dan saling melengkapi adalah sum'ah, Kang. Sum'ah itu pengen didengar. Kan ada juga amalan itu tidak perlu dilihat tapi didengar aja. Ya kan, melalui apa begitu ya. Sekarang audiovisual kan sekarang luar biasa ya. Tapi itu beda antara sum'ah dengan riya itu. Riya itu dengan mata, sum'ah dengan telinga. Tapi hakikatnya sama. Memperlihatkan amal, atau kalau sum'ah memperdengarkan amal. Ya. Memperdengarkan amal itu misalnya gini, Kang Agus malam saya sholat tahajud loh. Kan Kang Agus nggak lihat, tapi saya kan memperdengarkan. Iya, betul. Sama aja intinya ya. Nah, bahayanya Kang, kita akan mendapati manusia-manusia yang bermuka dua. Bahaya sekali. Kalau di tengah lingkungan kerja ada mental-mental seperti ini, inilah mental-mental penjilat. Mental-mental yang hanya melakukan perbuatan kalau ada orang.
Ya, ini kan bahaya buat bahaya pekerjaan, dan mentalnya adalah mental asal bapak senang, ABS. Bayangkan kalau kita bekerja dengan orang-orang yang seperti ini. Di depan kita nih kan, wah rajin. Ya kan, wah bagus dia nunduk, tapi di belakang kita, aduh. Ini kan riya nih sebetulnya. Dan setan tahu amalan manusia tidak akan diterima oleh Allah kecuali orang yang mengerjakan karena Allah. Innallaha la yaqbalu minal amali illa yabtaghi bihi wajh. Sungguhnya Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menerima sebuah amalan kecuali amalan itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya riya itu pertama itu menghapus amalan, Kang. Ya, bayangkan tadi orang yang mengerjakan banyak pahala, lalu kemudian ketika biasanya orang yang riya itu mengerjakan amalan kelihatan ketika dia menyendiri, Kang. Apakah dia sama rajinnya, sama khusyuknya nggak sholatnya ketika dia sholat di tengah halayak orang dengan ketika dia menyendiri? Makanya para ulama